Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pak Ici di channel Adik Esa Sport. Sore ini yang kita bahas adalah edukasi terkait dengan senapan angin dan apa sih bedanya senapan angin dengan senapan api. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel Adik Esa Sport. Nah, yang pertama teman-teman, apa sih bedanya dari senapan angin dengan senapan api? Dari bentuknya hampir sama teman-teman, senapan api dengan senapan angin. Hanya saja kontur dan bentuk serta bentuk spesifikasinya tentu saja berbeda. Senapan angin lebih cenderung menggunakan tenaga pendorong berupa angin dan pegas. Sedangkan senapan api lebih cenderung menggunakan bubuk mesu yang dipukulkan atau yang dipantatkan sehingga mengeluarkan ledakan dan terjadilah ledakan pada larasnya. Dan yang mengatur senapan angin pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang Undang-Undang Darurat bagi senapan angin ataupun bagi senapan api. Dan pada Perpol Nomor 1 Tahun 2002 mengatur sistematisasi ataupun regulasi terkait dengan senapan angin yang hanya boleh digunakan untuk kegiatan olahraga dan juga kegiatan menembak untuk berburu. Dan bagaimana selanjutnya? Oke, kita lanjutkan. Nah teman-teman, sesuai dengan Perpol 1 tahun 2022, senapan angin hanya boleh digunakan untuk kegiatan olahraga menembak, ya, hanya untuk kegiatan olahraga. Dan yang kedua, senapan angin diperuntukkan untuk menembak hewan yang tidak dilindungi, artinya hewan yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Dan bagaimana sistematisnya? Apakah undang-undang tersebut mengatur tentang regulasi bagaimana cara menembak ataupun hewan-hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi? Jawabnya adalah ya. Jadi undang-undang tersebut juga mengatur, bukan ini, tapi undang-undang yang mengatur tentang konservasi lingkungan atau keberlangsungan makhluk hidup yang ada di Indonesia. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya adalah hewan-hewan yang boleh ditembak, artinya jumlahnya tidak terbatas. Dan yang kedua, artinya hewan yang tidak boleh diburu, artinya dilindungi undang-undang karena keterbatasan atau terancam oleh kepunahan. Jadi tujuan dari Perpol Nomor 1 Tahun 2022 ini teman-teman adalah mengedukasi teman-teman sesama pecinta bediler atau sesama pecinta senapan angin seperti saya. Saya juga pecinta sekali dengan senapan angin, utamanya adalah kaliber 4,5. Sebenarnya saya bisa menggunakan kaliber 4,8 ataupun kaliber 5,5. Hanya saja saya lebih nyaman menggunakan kaliber 4,5. Karena kenapa? Yang pertama, kaliber tersebut sudah dilindungi oleh undang-undang, ya, keberlangsungannya dilindungi oleh undang-undang. Dan yang kedua, kaliber tersebut sah ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kita adalah pelopor keselamatan dan juga penggunaan dari senapan angin yang ada di Indonesia. Jadi bisa dipastikan kita selaku warga Indonesia yang baik dan benar dan tunduk kepada aturan, kita hendaknya mematuhi tata tertib penggunaan senapan angin yang ada di Indonesia, utamanya adalah kaliber 4,5 mm. Jadi tujuan dari undang-undang ini selain untuk warning ataupun untuk mengatur regulasi dari kepemilikan senapan angin, peruntukannya adalah selain untuk olahraga menembak dan juga untuk berburu. Silahkan teman-teman yang bijak dalam menggunakan peraturan atau menggunakan senapan angin teman-teman itu sendiri. Jadi bisa dipastikan kita juga menjaga keberlangsungan dari ekosistem makhluk hidup yang ada di Indonesia. Nah, peraturan yang paling baku yang tertera dalam senapan angin adalah peraturan dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang senapan angin. Apa saja sih rinciannya? Seperti peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang memiliki atau berkeinginan memiliki senapan angin maka hendaknya tergabung atau bernaung di dalam sebuah klub atau yang bernaung dalam sebuah klub di dalam naungan Perbakin atau sudah dikatakan adalah olahraga resmi yang bernaung dalam Perbakin. Dan yang kedua, usianya adalah 15 sampai dengan 65 tahun teman-teman. Jadi bisa dipastikan di bawah 15 hendaknya saling introspeksi ya, untuk saling menjaga diri karena di bawah 15 tahun tentunya masih labil dan maksimal adalah 65 tahun teman-teman. Dan yang ketiga adalah syarat olahraga ini adalah dikecualikan bagi atlet ataupun atlet olahraga yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga utamanya adalah sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat badannya. Jangan sampai kita menggunakan senapan angin tapi kita lebih menimbulkan permasalahan atau menimbulkan gangguan di kemudian hari.
jika bersentuhan dengan orang dengan memiliki emosi yang tidak stabil ataupun dengan situasi yang tidak pada umumnya. Dan yang terakhir, dengan membuktikan memiliki surat keterampilan menembak yang dikeluarkan oleh Polri, utamanya adalah mengatur kepada pasal 4 ayat 3 Perkap nomor 8 tahun 2012 yang mengatur tentang senapan angin. Jadi fungsinya dari Perkap ini adalah mengatur ketika teman-teman boleh dan tidak, serta teman-teman yang mau dan tidak. Jadi bisa dipastikan senapan ini adalah mengatur keberlangsungan dari senapan angin, dan juga teman-teman akan aman karena terdapat regulasi hukum, terdapat payung hukum mengatur tentang senapan angin. Jadi bisa dipastikan kami dari Polri, saya Pak Ici dan juga GSA Sport akan selalu mendukung program-program dari pemerintah yang berkaitan dengan payung hukum dari senapan angin itu sendiri. Bisa dipastikan teman-teman untuk selalu trigger off, dan jangan lupa untuk pantengin terus channel kami di AD GSA Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.